Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Prodi Hubungan Masyarakat dengan anggota Siti Aisyah, Siti Nuraini Jamila, Sri Dewi Agustina, dan Zahra Adelia Firdaus. Untuk yang pertama, kami akan menampilkan empathy map dari wilayah Ibun Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, berikut adalah beberapa empathy map yang didapatkan dari narasumber-narasumber yang telah berkenan untuk memberikan tanggapannya dan memberikan waktunya dalam sesi wawancara. Dari daerah Ibut, kami langsung ke Mekarjaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di mana di sini juga kami mendapatkan beberapa empathy map yang dihasilkan dari beberapa narasumber lainnya juga. Selanjutnya ada beberapa empathy map yang kami dapatkan dari wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, empathy map ini kami dapatkan dari narasumber-narasumber sesuai dengan wilayah mereka berada. Dari Jawa Barat, kita akan menuju ke Jawa Tengah, di mana di sini juga terdapat beberapa empathy map yang didapatkan dari narasumber yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, dari empathy map sekarang kita menuju consumer persona dari wilayah Ibun Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, berikut adalah beberapa consumer persona yang telah ikut serta dalam wawancara. Ada juga yang dari Mekarjaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain itu, ada juga yang dari Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan nantinya akan ada juga consumer persona dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan masuk ke define dari wilayah Ibun Kabupaten Bandung, Jawa Barat tentang bagaimana cara supaya masyarakat desa tidak mengalami ketertinggalan, entah itu dari segi teknologi, transportasi, maupun informasi. Berdasarkan hasil wawancara tadi, akhirnya saya memutuskan define atau masalah yang ada di desa pekerja ini adalah tentang bagaimana caranya untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa ini dengan memanfaatkan fasilitas akses internet yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, saya memutuskan define atau masalah yang ada di Cicalengka adalah bagaimana caranya mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar jalan Cicalengka. Untuk define-nya yaitu berdasarkan hasil wawancara, saya memutuskan define atau masalah yang ada di wilayah Pemalang ini adalah bagaimana cara mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan stabilitas ekonomi pada wilayah Pemalang. Sekarang kita masuk ke ide untuk wilayah Ibun Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang pertama ada pola pikir analisis dan divergen, yaitu 1. Pengadaan warung internet atau warnet dengan kecepatan akses yang memadai. 2. Membuat aplikasi yang isinya berisikan fitur untuk mendapatkan berita atau informasi, market, jasa antar jemput atau pick up barang. Yang ketiga, dengan membuat perusahaan media percetakan di setiap daerah dengan jangkauan yang bisa masuk hingga ke pelosok. 4. Pengadaan jaringan. 5. Pengadaan transportasi jasa antar jemput. Yang selanjutnya adalah ide sesuai dengan pola pikir sintesis dan konvergen. Di sini saya mengambil ide membuat aplikasi yang isinya berisikan fitur untuk mendapatkan berita atau informasi, market, jasa antar jemput atau pick up barang. Berikut saya lampirkan ACV untuk ide saya. Nah, setelah perbincangan saya dengan narasumber, akhirnya saya mencari ide untuk mengatasi masalah tadi. Di antaranya, bagaimana kalau saya mengembangkan sumber daya manusia di bidang pemasaran atau bisnis. Lalu untuk ide yang kedua, kan di desa Mekarjaya itu sudah difasilitasi internet. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya menyediakan voucher internet untuk mereka yang tidak pasang wifi. Lalu untuk selanjutnya di desa Mekarjaya ini orang-orangnya terampil ya. Lalu saya
berpikiran untuk bagaimana jika keterampilan itu dikembangkan dan disebarluaskan. Lalu ide yang keempat itu, kan di Desa Makajaya mempunyai sebuah wisata yang dinamakan Curug Roda. Nah, bagaimana kalau kita itu membangun wisata atau membuka wisata untuk umum? Lumayan kan niatnya. Lalu ide yang kelima itu, kan di Desa Makajaya sudah ada akses internet, tetapi orang-orangnya itu belum bisa menggunakan akses internet itu dengan baik. Jadi saya berpikir untuk membawa dan mengajak masyarakat yang sudah mulai aktif di bidang itu untuk lebih bisa menggunakan hal tersebut ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Nah, dari kelima ide tadi, menurut saya ide terbaik yang paling mudah dan paling bisa untuk direalisasikan secara baik dan mudah diterapkan di wilayah Desa Makajaya ini adalah membangun bisnis dan menyebarluaskannya melalui media sosial. Kan tadi di Desa Makajaya itu orang-orangnya terampil, bisnismen. Di sini tuh warganya suka membuat olahan makanan. Salah satunya ada makanan yang bernama pelet. Nah, kemudian di sini saya sudah mendapatkan beberapa opsi ide untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah mendaur ulang sampah plastik menjadi tas atau dompet yang unik, serta aneka kerajinan berbahan sampah plastik lainnya. Yang kedua, mengolah sampah plastik menjadi bahan material konstruksi, yaitu paving blocks, karena paving block memiliki keunggulan. Lalu yang ketiga, membuat dan menjual kantong sampah yang unik, ringan dan mudah dibawa bepergian. Kemudian yang keempat, mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Olahan ini sangat bermanfaat sekali bagi perkebunan dan juga dapat membantu menghijaukan lingkungan agar suasana sejuk, nyaman, dan tidak gersang. Yang terakhir, mengembangkan pengolahan sampah plastik jadi bahan bakar minyak atau bensin. Dari kelima ide tersebut, ide terbaik yang paling mudah diterapkan di Cicalengka yang berkemungkinan masyarakat di sana lebih tertarik adalah dengan membuat kantong sampah dari hasil daur ulang sampah anorganik yang ringan, sehingga kantong sampah ini mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu ide. Lalu di sini saya sudah mendapatkan beberapa opsi ide untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan potensi alam wilayah Pemalang yang sejuk dan asri menjadi destinasi wisata alam. Lalu mengolah sumber daya alam dengan baik, seperti yang kita ketahui bahwa Pemalang ini adalah penghasil nanas madu terbesar di Jawa Tengah, dan nanas ini bisa dijadikan ide bisnis yang sangat menjanjikan. Kemudian, membuat lapangan pekerjaan untuk mengentas angka pengangguran pada wilayah Pemalang, dan memanfaatkan sumber daya alam seperti buah nanas yang memiliki kualitas tinggi menjadi produk olahan keripik yang dapat meningkatkan nilai jual dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat wilayah Pemalang. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pengolahan sumber daya alam dengan baik agar dapat menambah kualitas dan nilai jual yang tinggi. Nah, dari kelima ide tersebut, ide terbaik yang paling mudah diterapkan di wilayah Pemalang yang berkemungkinan masyarakat di sana lebih tertarik adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti buah nanas yang memiliki kualitas tinggi menjadi produk olahan keripik yang dapat meningkatkan nilai jual dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat wilayah Pemalang. Nah, dari beberapa ide yang dimiliki oleh kelompok 7, pada akhirnya kami memilih untuk mengangkat satu ide, di mana
isinya itu adalah membuat aplikasi yang isinya berisikan fitur untuk mendapatkan berita atau informasi, market, jasa antar jemput, dan pick up barang. Untuk BMC-nya sendiri adalah key partner, perusahaan cyber security, influencer, affiliate marketing, pemilik marketplace, pemilik tempat makan, driver mobil dan motor, layanan ekspedisi, penulis atau jurnalis. Untuk key activities-nya yaitu melakukan inovasi, meningkatkan kualitas manajemen, meningkatkan pembaruan berkala, menjaga data privacy pengguna, serta menjaga kerjasama mitra. Untuk key research-nya yaitu hak intelektual, domain aplikasi, Google Maps, mitra, dan driver, serta infrastruktur server. Value proposition diantaranya multi-layanan, smart, terdapat beberapa fitur pilihan terbaik, aplikasi ramah pengguna, metode pembayaran cashless. Untuk customer relationship-nya adalah layanan pengguna atau customer service, protect pelanggan, fitur aplikasi dan diskon dan promo. Untuk channelnya yaitu periklanan digital, sosial media, email, call center, aplikasi digital. Customer segment yaitu pengguna internet, pengguna media sosial, milenial dan generasi Z, usia 12-41 tahun, masyarakat yang cenderung tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja langsung di toko, masyarakat, pelajar, mahasiswa, pekerja dan umum yang cenderung tidak memiliki kendaraan pribadi atau bisa yang dikatakan sebagai pengguna transportasi umum. Cost struktur yaitu biaya pembelian domain, biaya pusat data, marketing dan iklan, penelitian dan pengembang, serta umum dan administratif. Revenue streams yaitu investor, iklan, brand, dan komisi. Oke, itu saja dari kelompok 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.